Al-mu'minu, orang mukmin itu idza mudhiha, ketika dipuji itu istahya minallahi ta'ala, malu dari Allah ta'ala. Istahya malu minallahi ta'ala, dari Gusti Allah ta'ala. Ayyuthna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsi. Ayyuthna alaihi, karena dipuji atasnya al-mukmin itu biwasfin, dengan sifat, dengan pujian, la yashhaduhu, yang tidak menyaksikannya siapa mukmin terhadap pujian itu, min nafsihi, dari dirinya sendiri. Ini jenenge mukmin sejati. Mukmin niku ngenten iki lho. Tiyang mukmin niku tiyang sing percaya nek awak iki mung pasif. Apa? Pasif. Sifatnya awake dhewe saged nglampahi ngenten iki, ngibadah, siam, salat, berbagi, bidal kuliah, naos. Ini hakikatnya karena kita diberi, ya, diberi daya oleh Allah, dikehendaki Gusti Allah, begitu. Bukan kita yang melakukan sholat, ya, mengaji, itu bukan kita yang itu berarti yang aktif, ya, yang memberi daya niku sinten? Gusti Allah, ya. Untungnya zaman udah belajar teologi Islam gitu kan, bab perbuatan manusia. Perbuatan manusia ini perbuatan siapa? Ya, kalau menurut Asy'ariyah, ya, teologi Asy'ariyah, ya, perbuatan manusia itu karena daya dari Tuhan, Gusti Allah sing paring. Kehendak nggih saking Gusti Allah. Perbuatan itu sendiri juga dari Allah yang memberi. Kita ini hanya ketokane awake dhewe sing lampahi. Tapi modal semuanya berasal dari Gusti Allah. Dengan pemahaman ini, maka seorang mukmin ketika dipuji, dia pasti akan malu kalau Gusti Allah. Yang notabene Gusti Allah lah hakikatnya yang maringi. Sing maringi lho Gusti Allah, kok sing dipuji aku gitu. Ya izin ta kali sing maringi. Aku loh, dia tidak melihat bahwa di dalam dirinya ini sebagaimana apa yang dipujikan orang kepadanya, kan gitu ya. Ya Allah, sama nak seru wegep tuh Mbak, misalnya gitu ya. Sama kok mau wanut tuh Kang. Iya kira-kira hati nih. Yo aku. Ngatur ya. Ya. Otomatisnya kan begitu. Kecenderungannya kan begitu. Ngadai pujian gitu loh. Kalau kita nggak ngaji yo otomatisnya begitu Mas Ian. Akhlak kita itu begitu. Nek dipuji, Mbak Saman kok iso saya kendel koyo ngono. Kang Saman kok seru wegep saya apa saya gitu. Maksudnya Saman kok ambek gurune kok iso manut ngono saya. Saman gak piye-piye ngono guru. Terus ngene Saman ya apa perasaane sampean? Yo enak ae sih, seneng ae. Kok iso ya Saman koyo ngono ya? Yang tadinya ini bocah baik gitu loh. Tapi karena terus-terusan dipuji temennya ya. Sesuai hatine. Iya ya.
Iya ya. Berarti aku selama ini ku soro. Soro yo lah, akhirnya belot. Nah, ini namanya belum mukmin sejati. Nek mukmin iku nek dipuji ngoten niku wis langsung ada tameng yang menolaknya itu. Malu sama sang pemberi, pelaku yang sesungguhnya. Yang maha patut dipuji, yang hakikatnya yang maha memberi modal semuanya itu ya Gusti Allah. Jadi pujian itu milik Gusti Allah. Yang tadi kita perlu latihan loh nggih, kangkang mbak-mbak nggih. Riyadhah, jenenge napa? Kudu diriyadhoi saestu. Dadi nggih kudu dilatih secara sadar dan sistematis dan terstruktur. Namanya pendidikan yang ngoten iki kan, Mbak. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba ngaos ngoten iki moro-moro saged ngamalno ngoten niku. Nggak bisa moro-moro simsalabim, mboten saged. Tahapan-tahapannya itu banyak, jembatan-jembatannya niku masih panjang sampai mulai kita mendengarkan ya kulaan pagi ini. Oh, mesti ini dipuji ku isin nanti Gusti Allah. Nah, kita dengar hari ini sampai kita bisa mengamalkan itu panjangnya ada yang 2 tahun baru bisa. Ada yang sakulan langsung iso. Ono sing sampai 20 tahun yang betul sakit. Paham lagi? Terus kuncinya nopo, Mi? Nah, ini pentingnya pendidikan itu di sini. Jadi dalam proses kognitif ya, proses internalisasi sebuah pengetahuan itu sampai masuk dan menjadi sebuah perbuatan, itu memang perjalanannya dari kognitifnya dulu, paham dulu, paham ya. Kalau KKO-nya si Bloom, siapa Bloom? Taksonomi Bloom ini lagi ya. Ada KKO ada berapa tingkat? KKO ada berapa tingkat? Yang kognitif 6 ya. KKO yang kognitif ada C, ada berapa C? C kan? C6, C1 sampai C6. Nah, ini arek pendidikan kudu paham iki. Meskipun yang bukan pendidikan ya harus paham ya. Soalnya ini cara berpikir awake dhewe kognitif ini loh ada. Si kognitif tok ini ada 6 tahapan gitu. Sampai bisa create, sampai bisa benar-benar menerapkan, menciptakan akhlak itu, perbuatan itu dalam keseharian gitu. Yang pertama, C1 apa? Menghafal ya, memorizing, menghafal. Jadi kayak gini nih kita dalam rangka masih yang pertama, tahap pertama. Oh iya. Bahwasanya al-mukmin itu idza mutiha istahya minallah ta'ala. Berarti mesti nih wong mukmin itu nek dipuji isin nek Gusti Allah. Soalnya dia tidak melihat itu. Ya, pujian itu dia tidak lihat di dalam dirinya melakukan itu. Semuanya Allah kok. Nah, ini kita memorize lah. Kita ngerti bahwa ada hikmah ini gitu ya. Lanjut, naik ke C2. Kognitif yang kedua, tingkatan berikutnya apa? Memahami ya. Understand ya, to understand, to memorize, to understand. Oh ngono ta. Berarti aku sing ngene lak salah ya. Ngono, itu jenenge C2 niku. Tutuk ngerti, tutuk hafal, ngerti. Niku butuh elaborasi. Apa nih elaborasi niki? Pindah ngasin apa piye to? Apa elaborasi? Nah, ya ta. Didialogkan dengan pengetahuan kita sebelumnya. Ada lagi disambungno dengan pengetahuan dan keadaan kita sebelum kita mendapatkan hikmah ini gitu. Oh iya.
gak layak uripku biyen iku pancene up and down, up and down, up and down gitu, gampang banget up and down-nya. Karena apa? Karena upku tergantung pujian itu gitu. Ketika aku nggak dapat pujian, aku down. Berarti aku dipuji, aku up lagi, aku semangat. Aku nggak dipuji, aku down lagi. Oh gak layak uripku gak karu-karuan. Jadi aku wingi-wingi sik ngadai pujian. Terus gitu itu bener-bener manajemen pikir dan manajemen mata hati gitu Pak, nyata gitu. Jadi nggak terus dapat kayak gini nih langsung bisa ngamal ya mboten. Prosesnya lagi bener-bener kudu ijtihadin gitu, harus dengan sungguh-sungguh. Nah, niku akhirnya terus sapa sing tenanan ambek Gusti Allah ditulung paham, akhirnya diparingi paham. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kok Gusti Allah paring petunjuk dalane sing padang sing bener niku pripun gitu. Jadi enggak, memang kita ini orang salah Mbak, asalnya kita itu khusr gitu. Ya, wal asri innal insana lafi khusr. Kabeh itu mesti dalam kerugian, pasti itu. Dalam kerugian itu maksudnya apa? Bisa jadi pikirannya masih tersesat, ya kan? Gitu loh. Kerugian itu bukan hanya materi, nggak punya uang, bukan. Bisa jadi mindset kita ini belum benar gitu. Itu dalam kerugian. Makanya illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqq. Wa tawasau bis sabr. Ini sudah suatu keniscayaan Mbak, kita punya komunitas, kita punya circle yang watawasau bil haq watawasau bis sabr, itu niscaya harus gitu. Karena asalnya kita itu mesti khusr, mesti keliru dulu. Nah, karena kita ada di sebuah lingkungan yang iman wa amilus sholihat ya, jadi sehari-hari wis tenanan gondelan percaya pangeran, mari kono wis hari-harinya diisi dengan amal soleh. Nah, yang enggak kalah pentingnya itu bagaimana watawasau bil haq itu. Mindset yang benar itu kayak apa sih? Nah, ini perlu dipelajari bersama. Oh, ternyata wis ngerti bener iku koyo ngono. Enggak mesti saged melampaui, harus ditambahi dengan watawasau bis sabr. Kudu ditambahi sabare. Sabar ngelampaui sing bener, karena biasanya sing bener itu biasanya tidak kita condongi ya, jadi butuh sabar untuk bisa ngelampaui. Insyaallah mantap ya. Jadi benar-benar yang ngadai pujian ini adalah sudah menjadi sebuah kecondongan atau bahkan kebiasaan. Siapa yang nggak suka dipuji? Gitu. Tapi dengan kita ngaji, bagaimana agar ngajinya kita ini ada akarnya, ada bekasnya, bisa membedakan antara kita nggak ngaji dengan ngaji, ya berarti ayolah ngaji ini kita usahakan untuk benar-benar bisa kita internalisasikan, to memorize, terus to understand, terus to apply. Nah ya, nomor 3 apa? C3? Menerapkan. Apply yang ya just learning by doing lah. Ayo langsung doing gitu lah, langsung doing, langsung aja. Begitu dipuji, nanti habis ini langsung aja praktek. Dipuji, jong isin aku pangeran, sampai pangeran ya, kleru sampean, wis hentikan pujian itu. Ya, koncone ngomong, Mbak, palingan pujian itu Gusti Allah. Awak iki gak mau. Nek gak diparingi Gusti Allah gak iso apa. Tapi dulu base-nya tetap gitu. Ya. Bismillah. To memorize, to understand, to apply. Yang keempat, to analyze ya. Analisis. Dianalisis ketika kita belum sukses. Kenapa ya?
Aku wis ngerti nek sakjane pujian iki tidak untukku. Tapi kenapa aku masih mengharapkan pujian itu? Nah, dianalisis. Apa yang salah ya dengan diriku? Nih, bahasanya apa kalau dalam bukunya Umi itu apa? Individuasi, ya. Terus melakukan itu, dilakukan dialog antara aku yang lain dan aku yang transenden itu dilakukan terus. Apa ya aku kok panggah ngene kayak gitu ya Allah. Coba apa yang salah ya? Sakjane ya wis ngerti nek iku gak aku. Wi Gusti Allah sing paring. Tapi lah kok aku sik panggah ngadai yo, kok aku seneng yo dipuji yo. Nek aku gak dihargai kok aku sik akeh tersinggung yo kayak gitu. Ini Mbak, untuk bisa sampai ketemu jawabannya kan, ini nggak butuh sehari 2 hari. Merenung begini ini sampean butuh berhari-hari dan kuncinya tak kasih tahu. Ini hasil dari pengalaman ya, kalau teori nih bukan ngerti. Pokoknya kunci nih sampean akan bisa mendapatkan jawabannya itu ketika sampean sudah bisa menaklukkan keegoan dirinya sampean yang begitu tinggi, jaim yang lain-lain, sama taklukkan dengan yang namanya jujur pada diri sendiri. Nah ini kalau ternyata gak gampang. Purun jujur pada diri sendiri itu bukti bahwa kita sudah menaklukkan ego kita. Nek jujur awake dhewe iso oleh jawaban itu. Ternyata angel, Mbak. Gak gampang kan. Kecenderungan kita ya selalu ngapik-ngapikno awakku dhewe, ngelek-ngelekno wong liya, itu kecenderungan. Bawaan aslinya awak itu kuwi lho. Dan kita harus menaklukkan itu untuk akhirnya menjadi manusia yang bersedia jujur kepada diri sendiri. Wah ini gak gampang, perjuangan ini. Nah ini loh yang Allah lihat. Ini kan gak ada nilainya atau di IP, gak nampak nilainya di mata manusia. Tapi percayalah Gusti Allah itu Masya Allah. Gusti Allah itu khabir, Gusti Allah itu latif ya. Sampai sing lembut-lembut itu Gusti Allah pirsa. Upayamu soro-soro menaklukkan hatimu iku koyok-koyok sampean turu, padahal gak turu. Ya karena sedang melakukan dialog dengan diri sendiri itu loh. Malam-malam sebelum tidur itu merem, tapi sebenarnya belum tidur. Iku kabeh direkam mbek Gusti Allah kan, Mbak. Kesungguhan kita itu direkam. Jadi ketika orang koyok opo menghinakan kita, memicingkan mata melihat kita dengan rendah, pandangan rendah, tapi Gusti Allah setiap harinya merekam kesungguhan sampeyan begitu-gitu itu. Ini jalanmu mulyamu kan, Mbak. Tapi gak nampak, moro-moro mak jegunduk sama dadi wong. Kabeh kaget. Dari sopo kok jegunduk? Prosesnya tenanan ya. Ya. Nah ini loh yang kalau nggak ngaji nggak ada ini keterkuat ya. Tahapan-tahapan C sampai dari C6, C1 itu masih apply, masih analyzing itu, dianalisis dirinya sendiri, dipikir no. Jangan menganggap kita ini sudah selesai, finish, I'm okay kayak gitu. Waduh, selamat terus sampai 20 tahun ya udah ada ini berubah. Nyesel tok wis. Wis nek bilang ya mbah-mbah sing sepuh-sepuh yang akhirnya sakit nggak bisa mengendalikan dirinya, amarahnya nggak bisa, amarah terus dredeg kan karena itu tadi proses tidak dilakukan waktu dia masih sehat dulu. Kan ini penting sekali to analyze, terus kemudian to evaluate. Oh iya, dievaluasi. Oh iya, berarti aku iku lho sing gak pas. Oh ini sing kudu dibenakno sing iki ya. Evaluasi, dievaluasi, baru ketika sudah evaluasi yang tertinggi kita capai yaitu
create. Kita bisa mengamalkan, mendesain perbuatan kita dengan apa pengetahuan yang kita miliki. Masya Allah. Subhanallah, pentingnya kita mau open minded, pendekatan hikam dengan pendekatan disiplin keilmuan lah lain. Akhirnya kita bisa padam jinglang. Jadilah agama ini benar-benar bisa menjadi sebuah problem solving. Ilmu manfaat itu gak usah ngenteni besok-besok nih kakak mbak. Ilmu manfaat itu sudah bisa sama raih mulai sekarang. Ketika sama sungguh-sungguh ngadai yang sak hikmah, sak tes diadai, kemudian diproses dengan serius sampai benar-benar bisa kita createkan dalam kehidupan kita, luar biasa. Ya wis itulah, gak perlu banyak muluk-muluk ya, tapi ilmunya berbuah amal. Terlepas dari ijtihad, maksudnya bersungguh-sungguh ini ya teman-teman, mbak-mbak KP, mbak-mbak Kangkang, pesennya Umi, berbahagialah dalam proses ini. Penting itu, bahagia dalam menjalankan proses ini itu penting, ya? Karena sebenarnya ini adalah sesuatu yang bahagiakan. Bahagia dalam taat Gusti Allah, bahagia dalam proses traveling to Allah gitu loh ya. Kita kan sedang melakukan perjalanan menuju Allah, itu membahagiakan. Makanya jangan sampai ada yang merasa sumpek, merasa sedih dengan proses ini semua ya. Bahagia saja. Fabidzalika falyafrahu. Apa biayatiku? Biayate. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu ya. Katakan Muhammad, sudahlah cukup bagi kita angsal fadli Gusti Allah, angsal sayangi Gusti Allah, itu sudah cukup membahagiakan. Itu sangat membahagiakan dari kita, dari apapun yang lain. Nah, okay? Sampean semuanya berhak bahagia, Mas Mbak, okay? Yang ada di jalan ini sampean berhak bahagia. Sampean sing sedih, dihilangi sedih. Sedih itu bisikan setan dalam proses ini gitu. Karena sebenarnya kita tidak layak sedih ketika kita ada di circle ini ya. Ini ada Allah, ada malaikat yang mendoakan kita, ada yang njalukno sepuro dosane awake dhewe gak karu-karuan. Ini ada, kita ini dikubengi malaikat kabeh iki njalukno sepuro awake dhewe kabeh ya. Malaikat makhluk Gusti Allah sing ndek jero banyu, sing ndek udara, sing ndek daratan, semuanya njalukno sepuro awake dhewe sing ada di majelis ilmu. Maka dari itu berbahagia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.